Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natifah Tiara Nita dari kelas PK2A. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kualitatif anion bersama dengan teman saya, yakni Fatihatun Hidayah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Fatihatun Hidayah. Saya persilahkan. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas materi tentang analisis kualitatif anion. Nah, apa sih pengertian analisis kualitatif anion itu? Nah, kimia analisis itu dapat dibagi menjadi dalam dua bidang, yaitu yang pertama ada analisis kualitatif, yang kedua ada analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif itu membahas tentang identifikasi zat-zat, yang mana untuk analisa anion itu sendiri itu adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sedangkan analisa kualitatif itu dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, analisa kualitatif ini itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Jadi, analisa anion secara kualitatif itu merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel tersebut. Selanjutnya, macam-macam kelompok anion. Untuk anion itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, yaitu diantaranya ada anion sederhana yang terdiri dari O2-, lalu F-, lalu Cn-. Selanjutnya ada anion oksodiskret yang terdiri dari NO3-, lalu SO4-2-. Selanjutnya ada anion polimer okso yang terdiri dari silikat, borat, atau fosfat yang terkondensasi. Selanjutnya ada anion kompleks halida yang terdiri dari TaF6 dan kompleks anion yang berbasa banyak seperti oksalat. Nah, untuk analisis kualitatif ini menggunakan dua macam uji, yaitu yang pertama dengan reaksi kering dan yang kedua reaksi basah. Untuk reaksi kering ini dapat digunakan pada zat padat, dan reaksi basah itu dapat digunakan untuk zat dalam larutan atau zat cair. Nah, kebanyakan reaksi kering yang diuraikan itu digunakan untuk analisis semi mikro dengan hanya modifikasi kecil dengan memperhatikan daftar kelarutan sebagai garam dalam air dan pelarut yang lain. Jenis anion yang terdapat dalam larutan itu bisa diperkirakan, misalnya garam sulfida itu tidak larut dalam asam, lalu garam karbonat itu tidak larut dalam sulfida. Selanjutnya ada identifikasi analisis anion. Untuk proses-proses yang dipakai dapat dibagi ke dalam proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap dan proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan. Secara kasar, reagensia atau bereaksi yang dapat dipakai itu adalah: yang pertama ada zat kimia kualitas teknis, yang kedua reagensia CP yang seringkali jauh lebih murni daripada reagensia USP. Yang ketiga, reagensia USP yaitu memenuhi persyaratan kemurnian yang telah ditetapkan oleh United States Pharmacopoeia. Yang keempat, zat
kimia bermutu regensia memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Komite Regensia Analitis dari Masyarakat Kimia Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk pengujian anion dalam larutan itu hendaknya dilakukan menurut urutan. Yang pertama ada uji sulfat, yang kedua ada uji untuk zat pereduksi, selanjutnya uji untuk zat pengoksidasi, selanjutnya uji dengan larutan perak nitrat, lalu selanjutnya uji dengan larutan kalsium klorida, selanjutnya uji dengan larutan besi 3 klorida. Nah, untuk keperluan sampel itu didirikan dengan larutan Na2SO3 jenuh. Itu praktis semua ion logam mengendap sebagai karbonat dan filtrat atau ekstrak soda dipakai untuk pengujian anion. Itu ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok nitrat, yang kedua kelompok sulfat, yang ketiga kelompok halogenida, yang keempat kelompok lain. Selanjutnya analisis anion. Untuk umumnya anion itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan sulfat, yaitu ada SO4 2-, SO3 2-, PO4 3-, Cr2O4 2-, BO 2-, CO3 2-, C2O4 2-, ASO4 3-. Selanjutnya yang kedua ada golongan halida. Itu ada Cl-, Br-, E-, S2-. Selanjutnya ada golongan nitrat. Ada NO3-, ada NO2-, ada C2H3O 2-. Lalu untuk garam BaSO4, BaSO3, BaPO43, BaCr2O4, lalu BaBO22, lalu BaCO3, BaC2O4, BA3SO42. Itu tidak larut dalam air kondisi basah. Sedangkan garam, barium, anion lainnya itu mudah terlarut. Berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dalam dan identifikasi untuk golongan sulfat itu dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2, yang kecuali barium kromat yang berwarna kuning, lalu garam barium lainnya yang berwarna putih. Jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida saja yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu AgCl berwarna putih, AgBr berwarna kuning, AgL berwarna kuning muda, Ag2S berwarna hitam. Selanjutnya ada analisis anion, yaitu anion yang tidak menunjukkan uji yang positif untuk kedua golongan di atas, yang kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Jika sampel mengandung beberapa kation, maka uji pendahuluan di atas itu tidak cukup untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu anion. Karena itu, setelah pengujian pendahuluan dilakukan, maka kita perlu juga dilakukan uji spesifik untuk tiap anionnya. Nah, untuk analisis anion, untuk pengujian sulfat itu yang pertama ambil 1 ml
sampel, lalu tambahkan asam dan PaCl2. Lalu jika terbentuk endapan putih, maka anion sulfat itu ada. Selanjutnya ada kromat. Yang pertama, mari kita perhatikan filtrat pada uji pertama. Jika berwarna kuning, maka anion kromat ada. Tambahkan pada filtrat Pb nitrat. Jika terbentuk endapan kuning, maka kromat ada. Selanjutnya ada nitrat. Ambil 1 ml sampel, lalu tambahkan 2 ml asam sulfat pekat, lalu miringkan tabung uji sehingga membentuk sudut 30 derajat Celcius. Kemudian tambahkan beberapa tetes ferrosulfat melalui dinding tabung secara perlahan-lahan. Jika terbentuk cincin coklat, maka nitrat ada. Selanjutnya, untuk pengujian anion asetat, itu yang pertama mengambil beberapa tetes sampel, lalu tambahkan etanol, lalu kita perhatikan bau yang terbentuk itu. Jika tercium bau buah, maka asetat ada. Selanjutnya, Cl-. Setelah dilakukan uji golongan, maka penambahan NH4OH akan melarutkan anion Cl- dan Br-. Sedangkan imin tidak larut. Penambahan asam lebih lanjut itu dapat membentuk endapan putih jika Cl ada. Ya, langsung saja dilanjutkan oleh Mbak Enti. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi 1 pada anion. Jadi pada klasifikasi 1 ini dibagi menjadi 4. Ada anion 1, ada anion 2, kemudian ada anion 3, dan juga ada anion 4. Untuk anion 1, yakni anion yang bereaksi dengan HCl menghasilkan gas ataupun endapan, yaitu karbonat, silikat, sulfida, sulfid, dan tiosulfat. Kemudian untuk anion 2, yakni anion yang tidak bereaksi dengan HCl namun membentuk endapan dengan ion barium pada kondisi netral seperti sulfat, fosfat, fluorida, dan borat. Kemudian untuk anion 3, yakni anion yang tidak bereaksi dengan HCl maupun ion barium namun membentuk endapan dengan ion perak dalam media asam nitrat encer. Anion ini seperti klorida, bromida, iodida, dan tiosianat. Untuk anion 4, yakni anion-anion yang tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi di atas, dikelompokkan pada golongan ini, yaitu ion nitrit, nitrat, dan juga klorat. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi 2 pada anion. Anion ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, anion-anion yang membentuk gas ketika direaksikan dengan asam HCl encer atau H2SO4 encer. Kemudian yang kedua adalah anion-anion yang membentuk endapan dengan reagen seperti AgNO3, BaCl, PbNO3, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok anion yang dapat dikenali melalui reaksi redoks. Namun pengelompokan ini tidak mutlak karena ada beberapa anion yang dapat membentuk gas dengan asam sekaligus membentuk endapan ketika bereaksi dengan reagen AgNO3, BaCl2, ataupun PbNO3. Kemudian reaksi identifikasi beberapa anion yang umum. Sebenarnya anion itu ada banyak sekali, namun di sini saya akan memberikan beberapa reaksi identifikasi pada beberapa anion, yakni yang pertama adalah karbonat CO3 2-. Karbonat itu akan menghasilkan gas CO2 dengan penambahan HCl. Gas CO2 yang dihasilkan ini dapat diidentifikasi dengan mereaksikannya dengan air barit sehingga menghasilkan BaCO3. Kemudian apabila direaksikan dengan AgNO3, karbonat akan membentuk endapan putih Ag2CO3. Endapan ini akan larut dalam HNO2 dan NH3. Namun, warna endapan akan berubah menjadi kuning ataupun coklat jika reaksinya berlebih atau dididihkan karena pembentukan peroksida. Endapan putih juga dapat terbentuk ketika direaksikan dengan barium klorida atau kalsium klorida. Kemudian pada sulfid SO3 2-. Nah, sulfid bereaksi dengan HCl encer atau H2SO4 encer ini menghasilkan gas SO2. Gas SO2 ini nanti dapat dikenali dari baunya.
bau yang khas sulfur, atau dapat juga diidentifikasi menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan asam kalium dikromat. Gas SO2 akan bereaksi dengan dikromat Cr6 menghasilkan Cr3 yang berwarna hijau. Cara lainnya adalah dengan membasahi kertas saring dengan kalium iodat dan larutan amilum. Keberadaan gas SO2 dapat dikenali dengan munculnya warna biru pada kertas saring karena pembentukan kompleks iodin amilum. Dan jika bereaksi dengan barium klorida akan menghasilkan endapan putih barium sulfat. Kemudian untuk sulfit SO3 2-. Dan jika bereaksi dengan AgNO3, ini lanjutannya dari yang tadi, dan jika bereaksi dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan putih Ag2SO3. Ini bertahap melalui pembentukan ion sulfitoargentat. Endapan ini akan larut pada penambahan reagen secara berlebih dan akan kembali mengendap sebagai logam perak apabila dididihkan. Endapan Ag2SO3 larut dalam asam nitrat encer dengan melepaskan gas SO2. Selain itu, endapan juga larut dalam amonia menghasilkan kompleks diaminargentat. Sulfit juga bereaksi dengan Pb asetat atau Pb nitrat menghasilkan endapan putih PbSO3 yang larut dalam asam nitrat encer. Kemudian tiosulfat S2O3-. Tiosulfat ini jika bereaksi dengan asam klorida encer akan menghasilkan sulfur dan gas SO2 melalui pemanasan. Kemudian jika dengan larutan iodin merupakan reaksi penting pada titrasis idiometri. Reaksi ini menghasilkan ion tetrationat. Dan jika reaksi dengan barium klorida akan membentuk endapan putih barium tiosulfat. Jika dengan perak nitrat membentuk endapan putih perak tiosulfat, namun endapan ini tidak stabil, akan berubah menjadi kehitaman karena terdekomposisi membentuk perak sulfit. Kemudian reaksi dengan Pb asetat atau Pb nitrat akan membentuk endapan Pb tiosulfat apabila suspens dididihkan. Endapan akan menjadi gelap dan akhirnya membentuk endapan hitam Pb sulfida dan dapat digunakan untuk membedakan antara ion tiosulfat dan ion sulfit. Kemudian pada sulfida S2-, reaksi dengan HCl encer atau H2SE4 encer itu akan membebaskan gas hidrogen sulfida. Gas ini dapat diidentifikasi melalui baunya yang khas. Selain itu juga dapat diidentifikasi dari menghitamnya kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan Pb asetat sebagai akibat terbentuknya PbS. H2S ini juga dapat dikenali dengan cara melewatkannya pada kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan kadmium asetat, serta saring akan berwarna kuning karena terbentuk CDS. Kemudian reaksi dengan larutan AgNO3 ini akan membentuk endapan hitam Ag2S. Endapan ini tidak larut dalam keadaan dingin tapi larut dalam asam nitrat encer panas. Reaksi dengan larutan Pb asetat juga akan membentuk endapan hitam PbS, sedangkan dengan larutan barium klorida tidak membentuk endapan apapun. Kemudian pada nitrat NO2-, penambahan asam secara hati-hati atau sedikit-sedikit itu akan menghasilkan cairan biru pucat yang bersifat temporer dan melepaskan asam nitrogen dioksida yang berwarna coklat. Cairan biru pucat ini menandakan terbentuknya asam nitrat bebas atau anhidridanya, sedangkan NO2 ini terbentuk dari kombinasi NO dengan oksigen dari udara. Reaksi dengan barium klorida itu tidak membentukkan endapan, dan jika nitrit bereaksi dengan larutan pekat AgNO3 itu menghasilkan endapan putih perak nitrit. Jika bereaksi dengan kalium permanganat dalam kondisi asam akan mengubah warna ungu permanganat menjadi tidak berwarna. Kemudian pada sianida Cn-, reaksi dengan HCl ini akan menghasilkan asam sianida atau HCN yang sifatnya beracun. Kemudian reaksi dengan AgNO3 ini akan menghasilkan endapan putih AgCN yang larut dalam larutan sianida berlebih dengan membentuk ion kompleks disianorgentat yang larut dalam larutan amonia dan dalam larutan natrium tiosulfat, tetapi tidak larut dalam asam nitrat encer. Kemudian uji Prussian Blue. Uji ini itu sangat baik untuk mengidentifikasi adanya ion sianida atau tidak. Kemudian sianat OCN- dengan asam sulfat encer, nanti OCN ditambah dengan H+ itu akan menjadi HOCN, kemudian HOCN ditambah dengan H+, kemudian ditambah lagi dengan H2O, maka akan menghasilkan CO dan juga NH4. Kemudian jika bereaksi dengan AgNO3 itu akan menghasilkan endapan putih keruh perak sianat yang larut pada amonia dan juga asam nitrat encer dan tidak akan membentuk endapan dengan barium klorida.
Untuk tiosianat SCN-. Reaksi dengan AgNO3 menghasilkan endapan putih keruk perak tiosianat. AgSCN yang larut dalam larutan amonia tapi tidak larut dalam asam nitrat encer. Jika dididihkan bersama dengan larutan NaCl, endapan akan berubah menjadi endapan putih AgCl. Kemudian jika reaksi dengan tembaga sulfat, itu awalnya akan membentuk larutan berwarna hijau, namun kemudian akan berubah menjadi endapan hitam tembaga 2-tiosianat. Dan jika dengan larutan besi 3 klorida, itu akan menghasilkan larutan berwarna merah darah karena terbentuk suatu kompleks besi 3 sianat. Kemudian jika bereaksi dengan asam nitrat encer, ini disertai pemanasan, itu akan mendekomposisi tiosianat menjadi nitrogen oksida dan juga asam sianida yang sifatnya beracun. Kemudian hipoklorit atau OCl-. HCl encer akan bereaksi dengan hipoklorit menghasilkan larutan berwarna kuning yang kemudian melepaskan gas klorin. Nah, pembentukan gas klorin ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara. Ada yang pertama yakni warna hijau kekuningan pada bawahnya, kemudian bleaching kertas lakmus basah dan mengubah warna kertas Ki amilum dari biru menjadi hitam. Dengan kertas Ki amilum itu akan membentuk warna hitam kebiruan pada kondisi netral atau basah lemah karena terpisahnya iodin. Jika larutan terlalu basah, maka warna akan hilang karena terbentuknya ion hipoiodit dan iodit. Kemudian yang terakhir adalah reaksi dengan larutan PP asetat atau PP nitrat menghasilkan PP dioksida. Selanjutnya adalah pada klorida atau Cl-. Nah, reaksi dengan sama sulfat pekat akan menghasilkan gas hidrogen klorida. Kemudian jika bereaksi dengan AgNO3 itu akan menghasilkan endapan putih AgCl yang tak larut dalam air dan dalam asam nitrat encer, tetapi larut dalam larutan amonia encer. Penambahan asam itu akan mengendapkan kembali AgCl. Dan untuk reaksi dengan timbal asetat menghasilkan endapan putih timbal klorida. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.